Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Tito Sumardani, NPM saya 1940302046. Dan sini saya akan melakukan percobaan generator penguat terpisah dengan software PSIM. Baiklah, kita langsung mulai di blank space. Kemudian kita buat tempat kerja baru. Pertama, kita ambil dulu dua komponen ini. Kemudian kita pergi ke elemen, others, kemudian props, kita ambil DC voltmeter sebanyak 2 buah. Kemudian kita kembali ke elemen, kita ambil DC ammeter sebanyak 2 buah juga. Kemudian ke elemen lagi, kita pergi ke power, motor drive module, kita ambil DC machine sebanyak 2 buah juga. Kemudian kita ke power, kemudian mechanical load and sensor, dan kita ambil speed sensor 1 buah. Kemudian kita ke elemen power, kita cari mechanical coupling block pada mechanical load and sensor sebanyak 1 buah. Kemudian kita ke elemen other dan kita cari voltage probe pada probes 1 buah. Kemudian untuk resistor kita cari pada bagian power, RLC branches, dan resistor. Kemudian untuk simulate-nya, kita tekan simulation control dan kita letakkan pada bagian ini. Baiklah, kemudian kita lanjut pada bagian merangkaian. Kemudian lanjut pada bagian perangkaian, kita letakkan voltmeternya, DC voltmeternya paralel dengan jalur ini. Kemudian kita letakkan DC ammeternya pada bagian ini. Nah, untuk DC mesinnya kita letakkan tepat di depan dari ammeter ini. Setelah itu kita rangkaikan menggunakan wiring toolnya. Kemudian pada bagian kumparan ini kita letakkan sebelum
setelah ammeter dan sebelum masuk ke bagian ini. Oke, bagian pertama sudah selesai. Kemudian kita lanjut letakkan dari speed sensor ini bagian ini. Kemudian ini kita mirrorkan, kita balik menghadap tepat pada bagian ini. Kita ambil lagi pada bagian ini agar tetap seri. Oke, sudah selesai. Kemudian kita ambil coupling blocknya, kita letakkan pada bagian ini dan kita hubungkan dengan motor DC nya. Lalu kita putar arah dari voltmeternya dan kita hubungkan seperti ini. Kita rapikan dulu. Baik, sudah. Dan kita lanjut dengan menamai komponen-komponennya sesuai dengan yang tertera pada modul. Kita namai dari DC power supply-nya ini dengan nama V prime mover. Kemudian kita centang displaynya, kita pindahkan ke sini. Kemudian pada bagian ini kita namai V-in, kita centang display, bisa terlihat. Kemudian pada ampernya kita pasang in seperti ini. Kemudian untuk bagian ini kita namai RPM untuk pembacanya. Lanjut ke pada power supply yang ini, kita namai P field. Jangan lupa centang displaynya. Dan bagian ini kita namanya V out. Lalu ini A out. Pada resistor kita namai load atau beban. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan sedikit saja dulu tentang komponennya ini. Power supply ini terhubung dengan motor DC yang ini, dan untuk kedua buah voltmeter ini dan juga ammeter
untuk mengukur daripada tegangan dan juga arus. Kemudian speed sensor ini untuk mengukur kecepatan dari perputaran pada motor DC yang ini. Untuk voltage probe-nya mengukur pada tegangan dari RPM yang sudah terpasang pada motor DC yang tadi. Kemudian untuk bagian coupling block ini berguna untuk menghubungkan dari motor DC ke motor DC yang lainnya, dan yang ini bersifat generator untuk menghasilkan energi listrik. Pada bagian yang ini terdapat power supply yang dimana yang terhubung dengan kumparan daripada generator yang berfungsi sebagai penguat daya yang dihasilkan oleh generator. Kemudian pada generator terhubung dengan ammeter dan juga voltmeter untuk mengukur daripada keluaran arusnya dan juga tegangan. Dan ini load atau beban yang berupa resistor berguna agar dari arus yang mengalir dapat dibaca oleh ammeter ini. Baik, sebelum kita jalankan loadnya ini, nilai resistansinya kita ubah ke 50 kan, nilai pada V prime movernya sudah diubah ke 120 dulu. Lalu kita akan lanjut ke simulasinya. Kemudian kita klik bagian ini, lalu kita masukkan time stepnya adalah 0,1 dan untuk total timenya itu adalah 5. Kemudian kita tekan simulate dan run simulation. Kita centang semua variabelnya. Kita akan lanjut simulasinya. Bisa dilihat inilah kurvanya. Kemudian kita tekan RMS. Bisa dilihat ini nilai-nilainya mulai dari A in, A out, RPM, V in dan V out nya. Kemudian kita klik pada bagian nomor 4 garis ini dan bisa dilihat nilainya yang tertera pada bagian ini. Kemudian dari gambar tadi dapat dilihat bahwa generator dapat menghasilkan listrik dikarenakan pada dalam bagian ini ada magnet dan terdapat perputaran. Di saat magnet berputar dan kumparan yang ada dalamnya menghasilkan flux magnetik yang dimana akan dapat menghasilkan energi listrik yang kemudian dialirkan ke beban dan saat ammeter ini mengukur hasil listrik yang keluar daripada generator ini yang kemudian akan ditambahkan pada medan V field-nya lewati kumparan bagian ini.